Hai kawan JB, kali ini kakak JB bakal mendongeng tentang kisah rakyat Nusantara dari Sulawesi Barat yang berjudul Ikarake Lete. Yuk disimak. Di suatu kampung letaknya di lereng gunung tinggallah seorang laki-laki setengah baya yang berjalan pincang. Dia ingin mengikuti seleksi pemilihan prajurit yang dilakukan oleh kerajaan Balanipa. Atas keinginannya itu, para pemuda di sekitarnya tertawa mengejeknya. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin lelaki pincang itu menjadi prajurit, mengingat prajurit hanya untuk para tawarani, bukan untuk lelaki cacat kedua kakinya. Mendengar ejekan tersebut, lelaki itu diam saja dan tidak mungkin mengikuti seleksi tersebut, apalagi ikut menjadi pasukan perang melawan kerajaan Goa. Ketika menyampaikan niatnya untuk mendaftarkan diri kepada punggawa Balanipa, dia juga mendapatkan perlakuan yang sama. Punggawa kerajaan juga mengejeknya dan menyuruhnya kembali ke rumah karena hanya akan merepotkan pasukan yang lainnya. Akhirnya lelaki itu pulang dan tidak mengikuti sayembara tersebut. Seleksi prajurit digelar. Dipilahlah pemuda-pemuda yang kuat, tangkas, gagah berani untuk bergabung dengan pasukan Balanipa. Mereka dilatih dengan berbagai keterampilan pedang, strategi perang. Setelah persiapan secukupnya, mereka akan diberangkatkan ke medan perang. Dengan menggunakan bermacam-macam senjata seperti tombak, pedang, dan panah, mereka berangkat ke Teluk Mandar, tempat bala tentara kerajaan Goa akan mendarat. Akhirnya hari itu tiba. Tampak pasukan kerajaan Goa datang dari laut hendak merapat ke pelabuhan Mandar. Pasukan Balanipa segera bersiap. Ketika pasukan kerajaan Goa mulai turun dari kapal, serentak pasukan Balanipa menyerang dan terjadilah pertempuran sengit. Mereka saling serang dengan senjata andalannya. Pasukan Balanipa bertempur dengan gagah berani. Keinginan membela tanah airnya dari serangan musuh semakin kuat. Demikian juga dari kerajaan Goa yang dipimpin sendiri oleh Raja Goa. Mereka begitu berhasrat untuk menguasai kerajaan Balanipa. Karena jumlah pasukan yang jauh lebih banyak, lebih kuat, dan lebih terlatih, pasukan kerajaan Goa mulai menguasai keadaan. Prajurit kerajaan Balanipa mulai kocar-kacir. Banyak pemuda-pemuda yang gugur mempertahankan tanah airnya. Pada akhirnya, Panglima Kerajaan Balanipa memutuskan untuk mundur ke kota raja. Lalu melaporkan ke Raja Balanipa, kemudian menyusun strategi berikutnya. Sementara itu, Raja Goa sangat senang karena telah memperoleh kemenangan di Teluk Mandar. Untuk sementara, dia memutuskan beristirahat dulu sebelum menyerang kota Raja Balanipa. Raja Balanipa yang mendengar laporan Panglima Perang yang sangat gusar, pasukannya telah kalah dan begitu banyak pemuda yang gugur di medan perang. Sementara itu, tak banyak lagi pemuda yang bisa diandalkan untuk berperang. Bagaimana caranya untuk mengalahkan pasukan kerajaan Goa? Begitu kuat, bagaimanapun dia tak akan menyerah. Begitu kata Raja Goa. Lebih baik mati daripada menyerahkan tanah Mandar ke kerajaan Goa. Pada saat genting itu muncullah lelaki dengan cacat kaki menghadap Raja Balanipa. Di hadapan raja, lelaki tersebut memperkenalkan diri dengan nama Ikarake Lete dengan bermaksud ingin ikut melawan kerajaan Goa. Raja yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin orang cacat seperti itu dapat berperang melawan musuh yang begitu kuat? Namun, Ikarake Lete kelihatan bersungguh-sungguh ingin membantu Raja Balanipa. Tak tampak keraguan di wajahnya. Raja lalu menanyakan apa yang diinginkan lelaki tersebut. Jika ia menang melawan Raja Goa, Ikarake Lete tidak meminta apapun. Dia hanya ingin menunjukkan bakti dan cintanya kepada tanah air Balanipa. Akhirnya Raja Balanipa setuju. Berangkatlah Ikarake Lete ke Teluk Mandar. Sesampainya di sana, dia menyelinap masuk ke atas kapal yang ditumpaki oleh Raja Goa yang sedang pesta pora. Dia segera mendekat ke singgasana Raja Goa. Raja Goa dan pengawalnya terkejut melihat kehadiran Ikarake Lete. Di hadapan Raja Goa, Ikarake Lete menantang untuk bertanding. Jika Raja Goa menang, maka dia dapat mengambil seluruh isi kerajaan Balanipa. Namun, jika tidak, Raja Goa harus segera angkat kaki dari wilayah Balanipa dan tidak boleh kembali ke tanah Balanipa. Raja Goa sangat marah mendengar tantangan tersebut. Namun dia tidak menolak tantangan itu. Dipikirnya lelaki cacat itu tak mungkin memenangkan pertarungan apapun melawannya. Ikarake Lete segera mengeluarkan 2 buah jeruk nipis dan sebilah keris dari sakunya. Jika Raja Goa dapat membelah 2 jeruk nipis yang dilemparkan Ikarake Lete, maka Raja Goa yang menjadi pemenangnya. Namun jika Ikarake Lete yang berhasil membelah 2 jeruk tersebut, maka dirinya yang menjadi pemenangnya. Raja Goa setuju dengan aturan main pertarungan itu. Seketika Ikarake Lete melemparkan jeruk nipis itu dan disambut ayunan keris Raja Goa. Namun sayang, sabetan keris meleset, tidak mengenai jeruk nipis itu sama sekali. Sebaliknya, lemparan jeruk nipis dari Raja Goa bisa ditebas oleh Ikarake Lete dan terbelah menjadi 2. Raja Goa tahu dia kalah. Pertarungan tadi telah dimenangkan oleh Ikarake Lete. Raja Goa sangat marah dong. Dia ingkar janji lalu menyerang Ikarake Lete.
Ika Rakilete menghindar dengan gesit sehingga Raja Goa terjatuh, kalah dan tertusuk oleh kerisnya sendiri. Tentu saja Ika Rakilete setelah itu segera keluar dari kapal dan kembali ke kota Raja Balanipa. Sementara itu pasukan kerajaan Goa yang kehilangan rajanya ketakutan dan segera angkat kaki dari Teluk Mandara. Sesampainya di kota, Ika Rakilete disambut meriah oleh rakyat kerajaan Balanipa. Mereka berterima kasih karena telah diselamatkan oleh Ika Rakilete, seorang lelaki cacat kaki yang ternyata punya kesaktian yang tidak terduga. Sebagai hadiah, Raja Balanipa mengangkat Ika Rakilete menjadi punggawa kerajaan dan memberikan sebidang tanah yang luas untuk Ika Rakilete dan anak cucunya. Wow, gimana kawan JB? Ceritanya seru sekali kan? Coba kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kawan JB dapatkan dari kisah dongeng tersebut? Yang pastinya pertama, kawan JB tidak boleh meremehkan seseorang apalagi hanya karena penampilan fisiknya. Yang kedua, meskipun kawan JB memiliki apa yang dikatakan orang kekurangan, kawan JB harus tetap membuktikan bahwa kawan JB itu bisa. Kawan JB bisa berbakti dan juga berkarya dan bermanfaat bagi orang lainnya. Oke, kalau gitu ditunggu ya cerita-cerita dongeng JB lainnya. Dadah!